Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hari yang diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, salah satu di antaranya adalah merupakan hari Jumat. Yang mana hari Jumat tersebut adalah merupakan salah satu hari yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis beliau, "Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam." Hari Jumat adalah merupakan pemimpin daripada segala hari. Jadi inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wal masakin, dan haji bagi orang fakir miskin, wa idul mu'minina waz zahidin, dan hari raya bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang zahid. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab I'anatul Talibin Imam Zainuddin Al-Malibari ataupun dalam syarahannya karangan Abu Bakar Syatta, di situ menjelaskan bahwasanya hari Jumat adalah merupakan salah satu hari di mana dalam waktunya tersebut ada satu sa'ah, ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkan doa. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa daripada orang-orang yang mukmin. Sehingga di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi di situ dijelaskan, yustahabbu ayyuksara fi yaumiha wa lailatiha. Setiap malam Jumat dan harinya Jumat, yustahabbun, dituntut sunatkan. Artinya pada hari Jumat dan malam Jumat kita dituntut sunatkan min qiraatil Qur'ani, daripada membaca Quran, wal azkar, dan memperbanyak berzikir, wad doa, dan juga memperbanyak berdoa, as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunatkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari Jumat dan pada malamnya Jumat, maka sangat dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak 4 hal sebelum seseorang melaksanakan salat Jumat, yaitu membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan juga ada satu surah yang dikhususkan di dalam di hari Jumat tersebut untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk merenungkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah daripada kita memperbanyak membaca Al-Quran dan dikhususkan juga membaca Quran tersebut, yaitu surah Al-Kahfi pada hari ataupun pada malam Jumat. Di antara kelebihan daripada kita membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis beliau, riwayat daripada Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Riwayat daripada Imam Muslim. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran tersebut nanti pada hari kiamat akan datang dia dan akan memberi syafaat li ashabihi, bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Inilah kelebihan bagi seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Pada malam Jumat disunatkan bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Kahfi tersebut, di situ diceritakan tentang hari kiamat. Di dalam surah Al-Kahfi tersebut diceritakan tentang daripada yaitu datangnya fitnah akhir zaman. Hari Jumat juga adalah merupakan hari
di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, dan hari Jumat pula di mana Nabi Allah Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga. Dan hari kiamat pun diceritakan adalah merupakan hari di mana terjadinya haru-hara kiamat. Maka disunatkan bagi kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Jumat ataupun pada malam Jumat disunatkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi daripada zikir tersebut terserah. Yang apa saja boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disebutkan daripada hadis Sahih Bukhari wal Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fihi sa'atun la yuqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di mana pada hari Jumat tersebut ada satu saat, ada satu waktu bila mana seseorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat dan keperluan daripada hamba tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada hari Jumat dan pada malam Jumatkah? Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil midan. Dua kalimat, walaupun dua kalimat tersebut ringan diucapkan di lidah, akan tetapi dua kalimat tersebut berat, yaitu di fil mizan, di timbangan mizan. Hadirin, oleh karena demikian, marilah sama-sama kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah malam Jumat ataupun malam Jumat dan di malam-malam yang lain. Akan tetapi malam Jumat ataupun harinya Jumat itu adalah merupakan diperintahkan, sangat-sangat dituntut sunatkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Azkar. Bahkan di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala sabihata yaumal jum'ah qabla salatil ghada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marrah ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membaca berzikir kepada Allah mulai daripada subuh Jumat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, sebanyak 3 kali, maka ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah akan mengampunkan dosa bagi orang tersebut walaupun dosa tersebut mithla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dalam Al-Azkar, Imam Nawawi juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat tersebut ada satu waktu yang waktu tersebut sangat-sangat, ada satu waktu yang memang diistijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah tidak menjelaskan waktu yang mana, apakah di pagi hari, di malam hari, apakah sesudah salat subuh, sesudah salat maghrib, ataupun sesudah salat Isya, asar, zuhur, Jumat dan lain sebagainya. Tidak disebutkan di situ. Maka oleh karena demikian, walaupun ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan saat khatib duduk di atas, duduk antara dua khutbah, akan tetapi disunatkan, sangat-sangat dianjurkan pada kita apakah hari Jumat ataupun malam Jumat untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni aujaha man tawajjaha ilaika wa aqraba man taqarraba ilaika wa afdala
man sa'alaka ghariba ilaika. Itulah di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam beberapa kitab karangan Imam An-Nawawi. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Salihin, di mana dalam kitab Riyadhus Salihin tersebut memuat di sini yaitu doa-doa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya doa adalah yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah membacakan doa, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wa'fu anni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Itulah doa-doa di antara doa-doa yang memang sangat-sangat disunatkan kepada kita untuk memperbanyak pada hari ataupun malam Jumat dan di hari-hari yang lain untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, disunatkan kepada kita untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat bagi kita untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena berselawat kepada Rasulullah itu membuktikan salah satu daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Rasulullah, memakai pakaian-pakaian yang dicintai oleh Rasulullah, menjalankan segala aktivitas yang memang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa kelebihan kita daripada seseorang membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin. Di sini diceritakan oleh dari hadis daripada an Abi Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, rawahu Imam Muslim. Kata Rasulullah, siapa saja yang berselawat kepadaku, salatan akan satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, maka Rasulullah akan berselawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Satu sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas selawat kita sebanyak 10 kali. Di dalam hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, riwayat daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari kamu pada hari Jumat. Inna, bahwa sesungguhnya. Artinya apa? Kalau kita belajar ilmu nahu, inna itu tauqid. Faedah tauqid memastikan inna min afdal ayyamikum yaumal jum'ah, kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya min afdali ayyamikum, sebaik-baik, seafdal-afdal daripada hari-hari kamu, yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Apa maksudnya aktivitas selain daripada salat fardu, salat sunnah, aktivitas yang lebih baik pada diri kamu pada hari Jumat, kata Rasulullah, fa'akfiru alayya minas salati fihi, perbanyak olehmu berselawat alayya kepadaku, kata Rasulullah, fihi dalam min alayya minas salati fihi, dalamnya hari Jumat. Fa inna salatakum, maka bahwasanya selawat kamu, maqrubatun alayya, akan dinampakkan, akan diperlihatkan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah pada hari Jumat, maka selawat tersebut akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sehingga para sahabat Rasulullah bertanya, faqalu, ya Rasulullah, kaifa tu'aradu salatuna alaika faqad amarta. Bagaimana dinampakkan sedangkan engkau sudah tidak ada lagi? Qala yaqulu balaita, benar. Qala inna Allah harama 'alal ardi ajsadil anbiya. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepada bumi jasad-jasad daripada para anbiya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Artinya apa? Siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti pada hari Jumat. Siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengembalikan jasad ruh Rasulullah ke dalam jasadnya, dan Rasulullah sendiri hatta arudda alaihi assalam, akan menjawab salam tersebut orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang hari ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau kita memperbanyak berselawat pada hari Jumat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi dan disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis beliau, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Sekikir-kikir manusia kata Rasul, al-bakhilul bakhil, sebakhil-bakhil manusia adalah orang man dzukirtu 'indahu, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, falam yusalli alayya, maka dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah merupakan sebagai hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya dianjurkan kepada kita. Artinya sangat buruk, sangat tidak baik seseorang bila mana disebutkan nama Nabi Muhammad akan tetapi orang tersebut tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan beberapa hadis perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sedangkan Allah Taala sendiri memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sungguh sangat ranculah, sangat tidak pantas dan tidak wajar kita umat Nabi Muhammad akan tetapi tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun melarang manusia untuk tidak boleh berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan hal yang kontradiktif, sesuatu yang terjadi paradok. Di satu sisi kita mengajak orang untuk beramal amal sunnah-sunnah Rasulullah, kita ajak orang untuk kembali kepada Al-Quran, kita ajak seseorang untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sisi yang lain kita melarang manusia untuk mengingat Rasulullah, kita larang manusia untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan dua referensi yang kontradiktif di antara pemikiran manusia. Maka oleh karena demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbanyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti di hari Jumat ataupun malamnya Jumat dan di hari-hari yang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi ataupun yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.